warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mintakan kepada Andra untuk memimpin doa. Ya, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya. Ada sarapan belum nih? Sudah. Sebagian udah, sebagian belum. Belum kenapa? Karena belum sempat atau bagaimana? Belum sempat. Ya nanti waktu istirahat silakan sarapan ya. Kita belajar apa di kelas? Pintas minat bahasa Inggris. Pintas minat bahasa Inggris. Udah minta izin sama gurunya? Sudah. Baik. Kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Sebelumnya kalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Nah, ada sebagian yang sudah, ada yang belum. Bagi yang sudah mungkin sudah pengalaman ya mengenai bimbingan kelompok. Bagi yang belum, mungkin kalian nanti akan mengetahui bimbingan kelompok itu seperti apa ya. Yang dimaksud dengan bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan dinamika kelompok. Ya, itu yang dikatakan dengan bimbingan kelompok. Kemudian kita akan melakukan kegiatan itu selama 1 jam pelajaran atau 1 kali 40 menit ya. Oke, sebelum kita lanjut, kan di sini pada sudah kenal atau belum nih? Belum. Berarti belum ya. Untuk itu kita lakukan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalannya itu dengan cara Ibu tunjuk misalnya dimulai dari siapa nanti, kemudian dia menyebutkan namanya, kemudian dia menyebutkan media sosial apa yang dia punya ya, kemudian dia menyebutkan hal yang disukai dan hal yang tidak disukai. Paham? Yang pertama tadi sebutkan nama, kemudian sebutkan sosial media yang dipunya, kemudian sebutkan hal apa yang disukai dan hal apa yang tidak disukai. Boleh dalam bentuk makanan, minuman, ya, atau mungkin hal yang tidak diinginkan, ya. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Siap? Oke, kita mulai dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya, biasa dipanggil Maya. Media sosial yang saya punya Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. Hal yang saya Perkenalkan, nama saya Desta, biasa dipanggil Dela. Akun sosmed yang saya punya Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp. Hal yang saya sukai es krim cappuccino, dan yang gak saya sukai rasa tart. Selanjutnya perkenalkan teman yang di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amanah, biasa dipanggil Amanah. Akun media sosial yaitu ada WhatsApp, IG, dan TikTok. Disukai makan ayam, dan yang saya tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Rizky Mulyadi, biasa dipanggil Andra. Akun sosial media saya ada WhatsApp, Facebook, IG, dan TikTok. Hal yang saya suka adalah berjalan-jalan. Hal yang tidak saya sukai adalah diam di rumah. Hal yang saya sukai seperti membaca Wattpad, sedangkan hal yang tidak saya sukai main game. Oke, baik, semuanya sudah memperkenalkan dirinya ya, kemudian sudah tahu sosial media yang dia gunakan ataupun hal yang dia sukai ataupun tidak sukai. Untuk mengingat kembali ya, kira-kira si Khairul Amanah ya, siapa yang masih ingat apa hal yang dia sukai? Jalan. Yang dia tidak sukai apa? Disuruh. Oke, disuruh. Kita sudah melakukan perkenalan. Dengan perkenalan ini akan
akan meningkatkan kekompakan kita ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ya. Tujuan daripada bimbingan kelompok ini yang pertama yaitu kalian nanti bisa memahami apa itu handphone ya. Kemudian selain dari itu kalian juga bisa menunjukkan fungsi daripada handphone tersebut ya, apa fungsinya. Kemudian bisa membandingkan dampak positif dan dampak negatif daripada penggunaan handphone. Berarti handphone itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kemudian kalian bisa mengatasi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh handphone. Dan selain itu juga kalian dapat mempraktekkan langkah-langkah pencegahan ketergantungan handphone ataupun media sosial ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Adapun langkah-langkah daripada kegiatan kita pada bimbingan kelompok kali ini, nanti Ibu akan menampilkan sebuah video yang terkait dengan dampak daripada handphone. Ya, tugas kalian menyimak video tersebut. Kemudian setelah menyimak, kalian bisa melakukan curah pendapat terhadap apa yang telah kalian lihat ya. Kemudian adapun layanan kita kali ini itu dibatasi 1 kali 40 menit atau 1 jam belajar. Ibu berharap kalian bisa mengikuti bimbingan kelompok ini dengan baik dan dengan aktif ya. Adapun topik ya bimbingan kelompok kita pada kali ini adalah mengenai dampak daripada handphone atau media sosial ya. Kita akan membahas ini nantinya. Kemudian bagaimana? Kita sudah siap semuanya? Siap mengikuti bimbingan ini? Siap ya. Baik, ada yang mari sama-sama kita simak video berikut ini ya. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam metode tadi, ada banyak jaringan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti WhatsApp, banyak yang saat ini sebagai remaja sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat debat bagi para penonton. Wanita dalam sama penelitian dapat menjadi solusi dalam mengatasi dampak negatif mulai dari diri sendiri dan orang. Lanjut ya video kedua. Di zaman sekarang, HP kita kadang-kadang sangat melalaikan sebagian dari kita. Bagaimana membuat anak tidak beradab kepada orang tua, membuat orang tua tidak perhatian terhadap anak-anak. Sungguh, begitu itu dengan media sosial, merojak terus media sosial, jangan merojak Al-Quran tidak pernah. Dan Bapak rahimahullah dalam kitab beliau As-Suhud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, belum ada HP. Orang kadang-kadang berdoa kepada Allah, tapi dia masih disibukkan. Sampai seseorang tersibukkan dengan HP dari mengajarkan. Kamu stop tadi. Kalian tadi sudah melihat 2 video ya, dan sudah menyimak ya. Apa yang kalian perhatikan dari video yang tadi? Ya, Kalau video yang pertama itu menjelaskan tentang bahwa kita telah dalam lingkungan sekolah itu kita tidak diperbolehkan, seharusnya kita mematikan HP, dan apalagi pada saat di rumah membagi waktu antara bermain HP dengan belajar. ya, itu yang ditampilkan pada video pertama, yaitu bagaimana cara memanajemen daripada penggunaan HP. Kemudian kan pada video kedua, apa kira-kira yang ditampilkan pada video kedua? Ya. Jangan melalaikan kewajiban karena media sosial. Terus
di saat kita lagi melakukan kewajiban kita, jangan juga kita memegang media sosial atau membantu. Oke. Berarti ketika kita melakukan sesuatu, berarti kita harus khusyuk terlebih dahulu, terutama untuk beribadah ya. Apapun namanya itu kita harus letakkan dulu ya. Jangan sampai ketika ibadah pun masih sempat juga memegang HP. Baik. Jadi dari ini di sini ada poin-poin ya mengenai apa itu HP ya, kemudian fungsi daripada handphone, kemudian mengenai bagaimana cara mengatasi dampak penggunaan handphone tersebut, kemudian mempraktekkan bagaimana langkah-langkah daripada ketergantungan daripada handphone, cara pencegahan terhadap ketergantungan handphone tersebut. Baik, kita mulai dari fungsi handphone terlebih dahulu. Nah, sebelum fungsi kita pengertian handphone dulu ya. Kalian kan udah punya handphone ini ya? Udah. Ya. Kira-kira menurut kalian handphone itu apa? Sebuah perangkat alat komunikasi. Iya. Yang dapat dibawa kemana-mana. Iya, sebuah alat perangkat telekomunikasi yang bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa kemana-mana ya, ke dalam hutan bisa, ya ke kamar mandi bisa, kemudian ke waktu jalan-jalan juga bisa ya. Kemudian itulah dia handphone ya. Kemudian pada saat sekarang ini Bu yakin dan percaya semua orang itu pasti punya handphone ya. Mulai dari anak-anak sampai ke yang tua, semuanya punya handphone. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Apa sih fungsi dari handphone itu menurut kalian? Kira-kira yang akan kita dalam berkomunikasi. Kira-kira maksudnya di sini apa? Ada yang tahu? Menghubungi orang yang sedang jarak jauh dari kita. Oke, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dari kita ya. Jadi untuk mudah dan lancar dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua apa kira-kira fungsinya? Sebagai sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan. Mengapa dikatakan sebagai sarana hiburan? Siapa yang tahu? Karena ada aplikasi TikTok Bu, Ada. atau YouTube. Ada aplikasi TikTok ya. Kemudian ada aplikasi YouTube. Aplikasi TikTok itu berisi apa? Hiburan video atau motivasi. Ya. Ada sisi negatif dan positif. Ada juga negatif, ada positifnya juga ya. Berarti video-video singkat begitu ya. Kemudian itu makanya dikatakan sebagai sarana hiburan. Kemudian selanjutnya apa kira-kira fungsinya lagi? Sebagai menyimpan media. Sebagai penyimpanan media. Maksudnya di sini apa? Foto-foto yang lama disimpan di dalam HP. Iya, foto bisa kita simpan di HP ya. Kemudian selain itu ada lagi? Dapat mempermudahkan dalam keadaan darurat. Oke, dapat mempermudah dalam keadaan darurat. Seperti apa contohnya? Kalau ada kecelakaan rumah sakit. Kalau ada misalnya kecelakaan di jalan, kita langsung bisa menghubungi langsung ke pihak rumah sakit. Itu salah satu contohnya. Kemudian selain dari itu, misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di jalan, kita bisa langsung mengabari orang terdekat ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi fungsinya kira-kira? Sebagai aplikasi. Contohnya seperti kadang kita dalam belajar kan Bu, nggak semuanya kita tahu tentang materi-materi. Kita bisa menambah materinya, contohnya dari Google, dari Kanda, dan banyak aplikasi lain. Iya, itu dia sebagai pengoperasian aplikasi. Karena di dalam handphone tersebut banyak aplikasi yang bisa membantu dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi fungsi handphone itu sangat banyak sebenarnya ya, banyak manfaatnya bagi kita ya. Oke, itu mengenai fungsi handphone. Tentu ada dampak ya, dampak yang ditimbulkan dari
dari handphone tersebut ya. Dampak ini ada dia berupa dampak positif ya kan, ada juga dampak dampak negatif ya, dampak yang ditimbulkan dari handphone. Misalnya dampak positif, apalah kira-kira dampak positif dari penggunaan handphone ini? Boleh, Mempermudah komunikasi. yang pertama yaitu mempermudah komunikasi. Itu tentu hal yang paling mendasar ya, penggunaan handphone tersebut ya. Misalnya antara si Maya dengan Ella, dia misalnya menanyakan apakah ada tugas pada hari itu ya. Ketika dia berada di rumah, dia bisa berkomunikasi dengan Ella ya. Kemudian yang kedua, apa dia dampak positifnya? Memperluas jaringan persahabatan. Memperluas jaringan persahabatan. Maksudnya di sini bagaimana? Mencari teman-teman, Menemukan teman-teman baru yang jauh dan yang tidak kita kenal menjadi kita kenal. oke, mempertemukan teman-teman yang jauh yang awalnya kita tidak kenal bisa kenal. Misalnya apa itu? Seperti di Facebook, Hanya Facebook ya, ada lagi IG ya. WhatsApp, Apalagi dampak positif dari penggunaan handphone tersebut? menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Iya, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Karena dengan HP kita bisa apa? Mencari yang kita tidak tahu. Iya, mencari hal yang kita tidak ketahui. Kemudian kita juga bisa melihat berita terupdate ya, terupdate melalui handphone pada saat sekarang ini. Itu dampak positif yang ditimbulkan dari handphone. Kalau dampak negatif ya, tentu ada dampak negatif dari penggunaan handphone. Kira-kira apa dampak negatifnya? Mengganggu perkembangan anak. Mengganggu perkembangan anak. Kenapa bisa mengganggu perkembangan anak? Kayak contohnya kan kok sekarang banyak anak-anak kecil yang dikasih HP sama orang tuanya. Jadi kayak lupa waktu, lupa makan. Jadi fokus dia sama HP itu aja. Iya, anak tersebut lebih fokus, lebih menginginkan HP ya, dibiasakan dari kecil sehingga dia sibuk main di situ, dia sibuk main game ataupun dia sibuk menonton video sehingga dia lupa makan tadi seperti yang disampaikan. Kemudian dia lupa juga belajar mungkin ya, dia karena lebih asik dengan HP ya. Kemudian yang kedua apa kira-kira dampaknya? Radiasi. Kenapa bisa radiasi? Karena cahaya dari HP itu. Iya, cahaya dari HP bisa nanti merusak mata ya. Kita banyak perhatikan saat sekarang ini dia masih muda tapi sudah menggunakan kaca pemborosan. Kenapa kira-kira bisa pemborosan? Iya, karena HP tersebut harus ada paket untuk mengakses mengakses jaringan untuk sosial media. Karena kalau tidak ada paket maka tidak bisa digunakan untuk menggunakan aplikasi tersebut ya. Itu dia. Kemudian apa lagi dampak negatifnya? Rawan terhadap tindak kejahatan. Rawan terhadap tindak kejahatan. Maksudnya di sini apa? Rawan terhadap tindak kejahatan. Contoh dari film-film yang dia tonton, Dari hal yang ditontonnya. Kemudian dia melakukan hal tersebut misalnya ya. Kemudian selain dari itu mungkin kalau kita punya HP bisa jadi di jalan nanti kita dibegal ya, dijamret, diambil HP-nya. Jadi itu adalah dampak dari dampak negatif yang ditimbulkan dari handphone ya. Oke, kalian sudah tahu apa itu HP, kemudian kalian juga sudah tahu dampak yang ditimbulkan daripada handphone tersebut. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Sekarang bagaimana cara ya? Bagaimana cara kita menghindari ya penyalahgunaan daripada handphone tersebut? Nah, kan ada beberapa cara tuh atau tindakan kita yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyalahgunaan handphone. Kira-kira apa? yang pertama kayak
menggunakan handphone jika perlu aja. Oke, yang pertama menggunakan handphone untuk kebutuhan saja ya. Itu dia. Yang kemudian yang kedua apa? Menolak ajakan teman di bagian negatif seperti menonton atau menyimpan hal-hal negatif seperti pornografi dan Asik. Ya, oke. Yang pertama menolak ajakan ya, menolak ajakan teman untuk menyimpan ya ataupun menonton ya, yang mana berupa porno aksi atau pornografi ya. Ada apa lagi? Bagaimana cara kita? memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Oke, memperbanyak konten-konten ready ya pada handphone kita. Kemudian, Menggunakan handphone jika diperlukan saja. ya tadi sudah disampaikan ya menggunakan handphone seperlunya saja ya, tidak berlebihan. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Memberi kode pengaman pada handphone, Bu. Ya, memberi kode pengaman pada handphone. Apa tujuannya? Biar nggak dibuka orang atau lebih aman. Untuk keamanan ya, keamanan daripada handphone kita, maka diberi kode ya. Kemudian apa lagi? Menghindari situs-situs negatif seperti yang dikatakan Eva tadi, seperti pornografi sama pornografi. Kita harus menghindari situs-situs yang berbaur porno aksi ataupun pornografi. Jadi itulah cara kita untuk menghindari penyalahgunaan daripada handphone. Kira-kira selama ini ya, handphone kalian lebih banyak kalian gunakan untuk apa? TikTok. TikTok. Kemudian nonton film. Apa lagi? Main game. Ada lagi? Nonton YouTube. Itu yang banyak. Foto-foto ya. Selain dari itu, mengakses internet di pembelajaran enggak ada? Jarang juga, jarang. Tapi lebih sering TikTok, YouTube. Yang laki-laki mungkin main game. Sehingga waktunya banyak habis di handphone tersebut. Ya. TikTok, dari TikTok, apa yang kamu lakukan di TikTok? Scroll TikTok. Cuma scroll TikTok saja? Ya. Kalau mau bikin konten cuma bikin video kayak gitu, Bu. Oke, membuat video. Sebenarnya ada juga dampak positif daripada aplikasi TikTok tersebut ya. Ada nggak kira-kira dampaknya? Ya. Kalian sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu karya terlebih dahulu ya. Kalian bisa menghasilkan membuat karya dan menampilkan karya kalian tersebut. Kemudian kalau nanti hasil karya kalian itu dilihat oleh orang banyak, maka kalian bisa menghasilkan uang. Ya, YouTube juga begitu. Kalau kalian membuat konten, tadi kalian sudah media sosial yang sering kalian gunakan tadi seperti misalnya TikTok, YouTube, kemudian game, ya itu tadi yang lebih sering digunakan. Sejauh mana ketergantungan kalian menggunakan aplikasi tersebut? Kadang kalau udah asik menggunakan handphone, buka waktu Habis di situ saja. Berapa jam lah kira-kira? kalau malam mungkin Sampai ketiduran. Begitu semuanya. Nanti startnya mulai dari habis sholat isya. habis sholat isya jam 8 sampai ketiduran. Penggunaan handphone tersebut. Sampai bahkan duluan mungkin kaliannya tidur daripada handphonenya. Berarti kan itu sudah ketergantungan sekali. Yang akan kalian lakukan setelah ini? Rencana apa yang kamu lakukan? Membatasi penggunaan handphone. Membatasi, ya. Waktu itu kan, Bu, kita habis isya sampai ketiduran. Kalau ini rencananya nanti habis isya
sekitar jam 9 udah tidur. Handphonenya disimpan, ya, handphonenya disimpan. Bagaimana yang lain? Apa rencananya kira-kira setelah kita melakukan bimbingan ini? Apa rencananya ke depan? Menggunakan Lebih bijak mengatur waktu saat menggunakan handphone. Ada lagi yang lain? Sama? Sama ya? Oke, baik. Kira-kira kapan akan kalian mulai hal tersebut? Ini yang penting ini. Kan begitu kan? Kalian sudah tahu nih tadi. Mungkin Bu setelah ini saya akan lebih bijak mengatur waktu nih. Penggunaan handphone dibatasi lagi waktunya. Ya, yang biasanya sampai 4-5 jam sekarang dibatasi menjadi 2 jam gitu ya. Misalnya malam. Nah, kapan nih kira-kira akan kalian mulai? Di malam itu akan dimulai? Insya Allah. Oke, baik ya. Mudah-mudahan ya itu bisa terlaksana. Kira-kira apa langkah terdekatnya yang akan kalian lakukan? Langkah apa kira-kira? Menyibukkan diri dengan kesibukan di rumah. Iya, menyibukkan diri dengan kesibukan di rumah. Banyak membantu orang tua. Ya, kalian paham ya apa yang harus kalian lakukan untuk menanggulangi daripada ketergantungan handphone tersebut. Apalagi yang bermain game. Kira-kira sampai pukul berapa main gamenya? Sampai jam 12 malam. Ya. Kalau kamu Andra? Jam 2 malam. Ya. Nah, kira-kira langkah ke depannya apa yang mau kamu lakukan Andra? Dikurangi main game. Nah, kalian sudah melakukan bimbingan kelompok mengenai dampak dari handphone. Kalian sudah tahu tadi apa pengertiannya, kemudian fungsinya, dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif, kemudian bagaimana cara menanggulanginya agar tidak ketergantungan dari handphone tersebut. Kan gitu. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil apa yang kita peroleh dari bimbingan ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu materinya tadi tentang handphone. Tadi yaitu memperluas jaringan persahabatan, terus memberi kita pengaruh seperti kalau tadi positifnya bisa kayak kita mengetahui tentang dunia-dunia luar. Dan nanti kalau ada dampak negatifnya seperti pemborosan, mengganggu pertumbuhan anak. Terus cara menanggulangi dari dampak negatif tersebut, kita bisa seperti membatasi waktu, mengatasi jaringan-jaringan internet sama situs-situs yang timbul pada HP kita, berita-berita yang mungkin kalau dia dianggap kurang baik bisa kita tinggalkan, dan kalau bermanfaat bagi kita bisa kita simpan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan di sini? Kira kita sudah melakukan bimbingan ini. Apa kesan-pesan yang ingin kalian sampaikan? Kita mengetahui dari ibaratnya dampak positifnya, dampak negatifnya, terus memberi pelajaran sama kita untuk ibaratnya yang selama ini kita lakukan itu kayak main HP-nya itu lama-lama. Sekarang udah tahu kita apa nanti dampak yang harus yang dihasilkan. Ada lagi? Apa pesannya? Ada pesannya yang ingin disampaikan dari bimbingan ini? Menghargai waktu, jangan buang waktu sia-sia, lebih banyak yang lebih penting dari itu. Ya, kesimpulan pesan dan pesan yang disampaikan ya. Berarti lebih bisa manajemen waktunya, tidak terlalu menggunakan HP berlebihan. Sudah melakukan bimbingan ini, ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup rasanya, cukup ya sampai di sini ya. Baik, karena waktu juga sudah habis ya, maka dari itu kita tutup kegiatan kita ini. Tadi diawali dengan doa, sekarang juga diakhiri dengan doa. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi kalian semua sudah mau melakukan bimbingan kelompok ini ya. Untuk menutup kegiatan diperintahkan kepada Andra untuk memimpin doanya. Siap. Ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.